Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Steve Rogers sebagai pengabdi Hydra. Agar kalian tidak bingung dengan cerita ini, kami sarankan tonton dulu video-video pada playlist Secret Empire. Linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Dalam komik Secret Empire FCBD di Washington DC, beberapa agen Hydra sedang menghadang dan menodongkan senjata pada Hawkeye. Untungnya muncul bantuan, yaitu Black Widow yang dengan cepat menyetrum para agen Hydra tersebut hingga pingsan. Black Widow juga mengabarkan bahwa di dekat Gedung Putih sedang terjadi pertempuran. Saat ini para hero yang tersisa memang harus berjuang menyelamatkan pemerintahan negara Amerika Serikat. Mereka bukan hanya menghadapi agen Hydra, melainkan juga gerombolan penjahat Army of Evil yang sebelumnya dipindahkan dari Manhattan. Di tengah situasi sulit ini, para hero mengamati ada pesawat utama Hydra yang mulai mendekat turun. Mereka menduga di dalam pesawat itu ada pemimpin baru Hydra. Mereka memang sudah mendengar kabar bahwa Hydra punya seorang pemimpin baru, yang konon telah menyusun dengan cermat rangkaian peristiwa yang telah terjadi. Ketika pintu pesawat terbuka, dugaan para hero terbukti benar. Sang pemimpin baru Hydra muncul bersama Dewan Tinggi Hydra. Walaupun begitu, para hero tentu sangat kaget menyaksikan sang pemimpin adalah Steve Rogers. Ini jelas sesuatu yang sulit dipercaya. Kamala Khan berpikir Steve di hadapannya adalah seorang Skrull yang menyamar, sedangkan Amadeus Cho menganggap itu adalah tiruan Steve. Kepada para hero yang masih terkejut dan bingung, Steve pun berbicara. Dia mengaku sebenarnya tidak menginginkan pertumpahan darah. Dia menjelaskan cita-citanya adalah membuat dunia menjadi lebih baik melalui Hydra. Maka sekarang dia menawarkan pilihan kepada para hero, yaitu menjadi sekutunya atau menjadi musuhnya. Tentu saja para hero tidak mau bersekutu dengan Hydra. Jadi mereka tetap bergerak maju untuk menyerang lagi. Dengan berat hati, Steve memerintahkan Hydra melaksanakan berbagai jebakan yang telah dipersiapkan. Secara mengejutkan, tubuh Thor Jane Foster berangsur-angsur lenyap. Akibatnya Mjolnir yang dipegangnya terjatuh. Hydra memang sudah mengatur supaya Jane Foster dipindahkan secara paksa ke dimensi lain. Vision terdiam sebab pemrogramannya mengalami kekacauan. Sebelumnya, Hydra secara diam-diam memasukkan virus ke dalam badan Vision. Berkat virus ini, Hydra mulai mengambil alih kendali atas tubuhnya. Scarlet Witch juga menjadi tidak berdaya. Rupanya iblis keton mulai merasuki tubuhnya. Gerombolan Army of Evil pun berlanjut bertempur lagi melawan para hero. Di tengah baku hantam ini, Steve Rogers berjalan mendekati Mjolnir dan mengangkat palu itu. Di sekelilingnya, para hero tidak mampu mengalahkan Army of Evil. Dalam komik Amazing Spider-Man volume 4 isu 30, Spider-Man Peter Parker menyadari bahwa pihak hero sudah kalah, maka dia menyuruh Quicksilver berlari untuk membuat debu beterbangan. Dengan dihalangi debu, Peter menyuruh para hero pergi menyelamatkan diri. Dia mengingatkan bahwa sekarang Hydra dipimpin oleh Steve Rogers yang memegang Mjolnir, jadi para hero tak mungkin menang. Untungnya kata-katanya dipatuhi, jadi para hero muda seperti Amadeus Cho dan Kamala Khan mulai berlari pergi, sedangkan Peter memancing para agen Hydra sambil mencari hero lainnya. Dia melihat kekasihnya, yaitu Mockingbird alias Bobby Morse akan ditebas oleh Taskmaster. Di dekat mereka ada Wrecker yang hendak menerjang Hercules menggunakan linggis saktinya. Dengan sigap, Peter menembakkan jaring untuk menarik Taskmaster dan melemparkannya pada Wrecker. Tidak lupa dia mengumumkan lagi bahwa sekarang adalah waktunya untuk kabur. Peter sendiri akhirnya dibawa terbang oleh Mockingbird. Dengan mundurnya semua hero yang tersisa, tak ada lagi hambatan bagi Hydra untuk mengambil alih kekuasaan atas Amerika Serikat. Sejak itu Steve Rogers menjadi pemimpin tertinggi Amerika. Negara ini pun mendapat nama panggilan baru, yaitu Hydra Nation. Proses penaklukan Hydra atas Amerika tidak mendapat banyak gangguan dari para mutan, sebab Steve memang sudah membuat kesepakatan dengan pihak mutan. Dalam komik Captain America Steve Rogers isu 17, sebelum melaksanakan tindakan penaklukan, banyak ninja mengendap-endap ke sebuah bangunan di negara Madripoor. Mereka disertai pula oleh Steve dan Gorgon. Akan tetapi, keberadaan mereka semua disadari oleh seorang lelaki yang sedang membaca buku di dalam bangunan tersebut. Lelaki itu ternyata adalah Magneto. Dia pun merusak dinding sekaligus membuat para penyusup melayang. Dia juga menarik Steve dan Gorgon ke arahnya. Selanjutnya terjadi pembicaraan di mana Steve menunjukkan kesepakatan kepada Magneto. Dalam kesepakatan ini, para mutan akan memiliki negara sendiri di suatu kawasan yang tadinya adalah bagian besar dari wilayah California. Negara ini disebut New Tian. Selain itu, mutan dilarang memasuki Hydra Nation. Kepada Magneto, Steve menjelaskan bahwa dia sudah berbicara dengan para mutan terkemuka lainnya untuk membahas proses pembentukan negara mutan tersebut.
Ketika Hydra melancarkan berbagai serangan, kelompok revolusi mutan mengklaim wilayah California dengan alasan bahwa pemerintah Amerika Serikat sudah runtuh. Steve bahkan sudah menyetujui pemimpin bagi negara mutan, yaitu Zorn. Pada akhir pembicaraan dengan Magneto, Steve memberikan sebuah hadiah yang ternyata adalah kepala Red Skull. Magneto pernah mengalami penderitaan di bawah penindasan Nazi, sedangkan Red Skull merupakan salah satu tokoh penting Nazi. Dengan demikian, Magneto pun bersedia untuk tidak menghalangi langkah Hydra menaklukkan Amerika. Dalam komik Secret Empire Issue 1 ditampilkan berbagai dampak dari kekuasaan Hydra, misalnya dampak dalam bidang pendidikan. Para siswa di sekolah diharuskan mengucapkan Hail Hydra sebelum mulai belajar. Selain itu, para guru mengajarkan sejarah sesuai memori Steve Rogers, yaitu Hydra sebenarnya memenangkan Perang Dunia Kedua, tetapi pihak sekutu memanfaatkan Cosmic Cube untuk mengubah realita. Perubahan realita ini diberi nama Great Illusion. Para guru menekankan bahwa Kapten Amerika telah memperoleh ingatan yang asli dan akan membantu semua orang mendapatkan kembali sejarah asli mereka. Beberapa sikap utama juga ditanamkan pada para siswa, yaitu mempercayai pemerintah, menghukum kelemahan, dan melaporkan ancaman. Di tempat lainnya, seorang lelaki bernama Brian McAllister sedang mencari kotak bekal bergambar Kapten Amerika di internet. Dia memang hendak menghadiahkan benda itu untuk adiknya. Setelah melihat-lihat, Brian bergegas pulang ke rumahnya sambil merasa mual. Begitu berada di dalam rumah, dia memuntahkan kotak bekal melalui mulutnya. Ternyata Brian merupakan seorang Inhuman. Apabila dia membayangkan suatu benda, maka dia bisa mendatangkan benda itu dengan cara memuntahkannya. Proses ini akan terbantu pula jika Brian terlebih dulu melihat benda sasarannya. Itulah sebabnya tadi dia melihat-lihat gambar kotak makan Kapten Amerika di internet. Sekarang Brian menaruh kotak itu di bawah tempat tidur adiknya. Sedangkan pintu rumahnya tiba-tiba diketuk dengan keras. Karena Brian tak kunjung membuka pintu, rumahnya didobrak oleh beberapa polisi Hydra yang kemudian meringkusnya. Di bawah rezim Hydra, para Inhuman memang ditangkapi dan dikurung. Salah satu tempat pengurungan ini adalah New Attilan, yang sebelumnya merupakan kota Inhuman. Proses ini tidak mendapat hambatan dari keluarga kerajaan Inhuman, termasuk Black Bolt dan Medusa, sebab mereka memang telah pergi ke luar angkasa seusai event Inhuman vs X-Men. Kalian ingin tahu lebih banyak tentang Black Bolt atau event Inhuman vs X-Men? Kami sudah pernah membuat videonya. Hydra mengumumkan kepada masyarakat bahwa para Inhuman dikurung agar tidak menjadi bahaya bagi manusia biasa. Hydra juga meyakinkan bahwa para Inhuman diperlakukan dengan baik dan manusiawi, padahal kenyataannya sebaliknya. Para Inhuman diperlakukan layaknya narapidana, bahkan Brian dipasangi penutup pada mulutnya supaya kekuatannya tak bisa digunakan. Akibatnya dia tak bisa berbicara dan kesulitan untuk makan dan minum. Ditambah lagi, pengelola penjara yang bernama Mr. Hyde alias Calvin Zabo secara diam-diam mengambil organ tubuh para Inhuman. Dalam segala penderitaan ini, para Inhuman berusaha untuk tetap tabah dan yakin bahwa kelak mereka akan bisa bebas. Tanpa adanya Black Bolt atau Medusa, sosok yang menjadi pemimpin bagi para Inhuman adalah ISO. Dalam bidang keamanan, selain mengerahkan polisi Hydra, Steve Rogers juga mengandalkan Dreadnought, yaitu robot yang sangat perkasa, bisa terbang dan menembakkan energi. Selain itu, Steve membentuk pula tim Avengers. Salah satu tugas yang diberikan Steve kepada tim Avengers ini adalah membunuh Grigorath, yaitu monster kuno yang senang memakan manusia. Avengers yang ini terdiri atas Vision, Scarlet Witch, Taskmaster, Black Ant, Deadpool, Superior Octopus, dan Thor Odinson. Seperti sudah disebutkan, Vision diprogram ulang oleh Hydra. Scarlet Witch dirasuki iblis keton. Deadpool bergabung karena mematuhi Steve Rogers. Superior Octopus merupakan duplikat pikiran Otto Octavius. Dia bergabung sebab dibantu Hydra dalam menyerang perusahaan Peter Parker. Kalian ingin tahu tentang Superior Octopus? Kami sudah pernah membuat videonya. Thor Odinson bergabung sebab Hydra berjanji akan menyelamatkan Jane Foster serta menghubungkan lagi jalur menuju Asgard yang sudah terputus akibat perisai pertahanan planet. Odinson juga bersedia patuh karena Steve bisa mengangkat Mjolnir. Sedangkan pada masa ini, Odinson sendiri sedang tidak mampu mengangkat palu itu. Dalam bidang informasi, Hydra melakukan pengawasan dan sensor yang ketat terhadap media massa. Hanya berita Hydra yang bagus saja yang boleh disebarluaskan. Misalnya dalam suatu siaran berita dikabarkan tentang Avengers yang membunuh Grigorath tanpa adanya korban jiwa atau kerusakan berat. Para polisi Hydra sukses menurunkan tingkat kejahatan sampai 75%. Dengan diawasi oleh Arnim Zola, banyak pabrik pembuatan Dreadnought dibuka hingga jumlah pengangguran berkurang drastis. Dr. Faustus mengelola bursa saham, di mana para investor bergembira sebab perekonomian membaik.
Gorgon dan Hive bertemu dengan perwakilan dari negara Madripoor untuk menyepakati perjanjian dagang. Dalam memimpin negara, Steve Rogers tentu secara rutin melakukan rapat dengan Dewan Tinggi. Pada salah satu pertemuan ini, Dr. Faustus melaporkan telah memberikan sedikit modifikasi pada fluoride yang disebarkan melalui air ke berbagai tempat. Modifikasi tersebut berupa penambahan suatu zat spesial yang hampir tidak dapat terdeteksi. Fungsi zat ini adalah mempengaruhi pikiran supaya orang-orang lebih patuh dan lebih mudah diatur. Kraken memantau situasi Newtian. Dia mengatakan bahwa sejauh ini para mutan belum melanggar perjanjian. Meskipun begitu, Kraken menekankan bahwa Hydra harus waspada pada mereka. Sedangkan Viper memberitahukan tentang dibukanya 2 tempat penahanan Inhuman baru. Dengan demikian, semakin banyak Inhuman yang bisa dikurung. Sementara itu, di Las Vegas ada seorang remaja bernama Rayshon Lucas yang sedang dikejar-kejar oleh para polisi Hydra. Dalam pelarian ini, mendadak muncul seorang remaja lain yang ikut berlari bersamanya, sekaligus menanyakan alasan kenapa dia diburu. Shaun mengaku dia hendak melakukan pertemuan dengan kelompok underground, namun kelompok tersebut tidak kunjung datang. Underground sendiri merupakan kumpulan orang-orang yang tidak mau tunduk pada Hydra dan terus memberikan perlawanan. Setelah mendengar alasan Shaun, sang remaja lain secara mengejutkan berubah menjadi Hulk dan mengalahkan para pengejar. Rupanya dia adalah Amadeus Cho. Beberapa rekannya juga berdatangan, antara lain Wasp alias Nadia Pym, Vision, Falcon alias Joaquin Torres, dan Spider-Man Miles Morales. Mereka merupakan Champions, yaitu tim berisi para hero remaja. Champions sendiri memang merupakan bagian dari underground. Terungkaplah bahwa mereka lah yang sudah membuat janji pertemuan dengan Shaun. Mereka memang sengaja membocorkan pertemuan itu pada Hydra agar bisa memastikan bahwa Shaun bukanlah mata-mata. Setelah hal itu terbukti, Champions pun berdiskusi dengan Shaun. Rupanya Shaun mengaku membawa sesuatu yang sangat penting di dalam tasnya. Walaupun begitu, pembicaraan harus dihentikan sebab mereka dipergoki oleh beberapa Dreadnought. Maka mereka semua pun bergegas melarikan diri. Kali ini mereka tidak berlari, melainkan menaiki Fantastic Car, yaitu mobil terbang Fantastic Four. Di situ ada pula Ironheart alias Riri Williams. Sayangnya mesin Fantastic Car sedang mengalami kerusakan sehingga tidak bisa melaju sangat cepat. Demi bisa lepas dari pengejaran Dreadnought, Riri harus terlebih dahulu melakukan perbaikan. Vision sempat panik sebab Dreadnought tampak akan menembakkan energi. Untungnya modifikasi Riri memberikan hasil, sehingga Fantastic Car melesat terbang sangat cepat tanpa bisa dikejar oleh Dreadnought. Peristiwa ini direkam dan diunggah ke YouTube. Videonya hanya bertahan selama 6 menit sebelum dihapus, tapi sempat ditonton puluhan juta orang. Permasalahan tersebut tentu dibahas dalam rapat Steve Rogers bersama Dewan Tinggi. Sempat terjadi perdebatan, sebab sebagian besar anggota Dewan Tinggi ingin memberikan tindakan sangat keras terhadap penduduk Las Vegas, yang secara diam-diam mendukung underground. Saat ini anggota underground memang semakin bertambah banyak, dan aksi mereka semakin sering terjadi. Bahkan diperkirakan underground sedang merencanakan sesuatu yang sangat besar. Walaupun diminta untuk memberikan hukuman yang berat, Steve sendiri masih enggan mengambil keputusan itu. Sikap serupa juga ditunjukkan pada Rick Jones, yang saat ini sedang ditahan. Seharusnya Rick Jones ditembak mati karena tak mau tunduk pada Hydra. Namun Steve Rogers berkali-kali menunda eksekusi dan berharap Rick Jones akan berubah pikiran. Sikap inilah yang diprotes oleh Dewan Tinggi. Sementara itu Fantastic Car yang ditumpangi Champions dan Rayshon Lucas tiba di tujuan, yaitu markas rahasia underground yang disebut The Mount. Tempat tersebut bukan hanya menampung para hero, tetapi juga warga sipil yang tidak mau tunduk atau diburu oleh Hydra. Di sana Champions bertemu para hero lainnya, termasuk The Thing, Hawkeye, dan Black Widow. Champions kemudian dimarahi oleh Hawkeye karena mereka lupa mengambil supply, serta karena aksi mereka muncul di YouTube. Hawkeye takut hal itu bisa membawa bahaya bagi underground. Adanya orang baru dalam rombongan Champions tidak luput dari perhatian. Awalnya Hawkeye dan Black Widow sempat menodongkan senjata pada Shaun sebab mengira dia adalah mata-mata Hydra. Shaun tentu segera menjelaskan bahwa dirinya bukanlah mata-mata. Dia bilang bahwa di dalam tasnya terdapat data sangat penting yang dulunya milik seorang ilmuwan bernama Selvig. Menurut orang yang memberikan data itu pada Shaun, data itu bisa membantu underground meruntuhkan Hydra. Shaun menyebutkan pula bahwa nama sang pemberi adalah Rick Jones. Begitu mendengarnya, Hawkeye langsung memerintahkan agar Shaun dibawa kepada seseorang yang disebut si pemabuk. Dengan dipandu oleh Giant Man alias Ras Malhotra, Shaun berjalan untuk menemui si pemabuk. Mereka sempat bertemu pula Scott Lang, yang baru saja dimarahi si pemabuk sebab tidak bisa mengikuti instruksi dengan benar. Scott sendiri mengaku kesal dengan sikap si pemabuk. Begitu Shaun memasuki ruangan,
dia menyadari bahwa si pemabuk adalah Tony Stark. Langsung saja Shawn menyerahkan data yang didapatkan dari Rick Jones. Di luar dugaan Shawn, Tony justru melemparkan data itu karena dia sedang sibuk mengurusi sesuatu yang menurutnya lebih penting, yaitu memperbaiki pendingin udara. Shawn sontak memprotes. Dia mengatakan bahwa data tersebut bisa meruntuhkan Hydra dan memulihkan Kapten Amerika seperti sedia kala. Sayang sekali Tony sudah putus asa tentang Steve Rogers. Tony pun bercerita, dirinya dan para hero lainnya sempat mengira Steve yang memimpin Hydra adalah cloning. Jadi Underground melancarkan serangan saat Hydra menggelar upacara pembukaan proyek pembangunan. Dalam serangan ini, 89 orang di pihak Underground tewas terbunuh, sedangkan Steve terbukti bukan cloning. Dugaan lainnya adalah pikiran Steve sedang dikendalikan, maka Underground menyerbu fasilitas Dr. Faustus. 116 anggota Underground tewas, sedangkan Steve terbukti tidak berada di bawah hipnotis Dr. Faustus. Akibat segala kematian tersebut, Tony sekarang menganggap sang pemimpin Hydra memang adalah Steve Rogers yang asli. Setelah mendengar semua ini, Shawn masih berusaha meyakinkan Tony untuk tidak menyerah begitu saja dan terus berjuang. Meskipun begitu, Tony menjelaskan bahwa Underground bukanlah kelompok yang sedang berada dalam kondisi yang bagus. Yang bisa mereka lakukan kini hanyalah mencoba tetap bertahan hidup. Shawn tentu sangat kecewa atas pemikiran tersebut. Di hanggar The Mount, Hawkeye sedang berbicara dengan Black Widow. Hawkeye mengaku dia bersikap keras terhadap Champions sebab dia mencemaskan kondisi pergerakan Underground. Saat ini Hawkeye memang menjadi pemimpin Underground. Dirinya lah yang membuat para hero tidak menyerah dan bisa terus berjuang di tengah keadaan yang tidak mudah. Beban berat ini membuatnya memiliki sikap yang keras. Black Widow pun berupaya meminta Hawkeye lebih tenang. Menurut Black Widow, Hawkeye sudah menjalankan peran yang sangat baik sebagai seorang pemimpin. Di tempat lainnya, seusai rapat dengan Dewan Tinggi, Steve makan bersama dengan Sharon Carter. Saat ini Sharon sendiri menjalani tahanan rumah dan tidak boleh berkeliaran bebas. Steve mengajak Sharon mengobrol, bahkan memintanya untuk bersama-sama membuat dunia menjadi lebih baik melalui Hydra. Ajakan Steve tentu tidak mendapat tanggapan yang diharapkan. Sharon masih menunjukkan kemarahan sebab Steve telah mengkhianati negaranya sendiri. Steve mengaku memang telah berbohong. Walaupun begitu, Steve meyakinkan Sharon bahwa dirinya adalah Steve Rogers yang asli dan sungguh-sungguh mencintai Sharon. Pada akhirnya, Sharon meminta Steve melakukan sesuatu, yaitu mengampuni Rick Jones. Karena permintaan Sharon itu, Steve memutuskan menemui Rick Jones di penjara. Sebenarnya Rick Jones tadinya menjalani tahanan rumah seperti Sharon, namun dia berhasil merebut iPhone milik salah satu penjaga. Melalui benda itu, dia mampu meretas data-data rahasia Hydra, lalu mengirimkannya kepada seseorang. Akibat perbuatan ini, Rick Jones dipindahkan ke penjara. Sekarang Steve menemui Rick Jones dan memintanya memberitahu siapa orang yang dikirimi data rahasia Hydra. Rick Jones masih keras kepala dan tidak mau membeberkannya. Bahkan dia justru mengalihkan pembicaraan, maka Steve melakukan upaya terakhir. Steve meminta Rick Jones tunduk kepada Hydra. Steve mengaku sebenarnya masih peduli pada Rick Jones dan tidak mau dia dihukum mati. Rick Jones cukup mengucapkan Hail Hydra saja dan Steve akan mengampuninya. Seperti sebelumnya, pendirian Rick Jones tetap tidak tergoyahkan. Dia tidak mau mengucapkan kalimat tersebut. Karena upayanya sia-sia, Steve pun beranjak pergi. Sedangkan Rick Jones meyakinkan Steve bahwa suatu hari nanti, diri asli Steve pasti akan kembali dan lepas dari pengaruh Hydra. Steve sendiri hanya bisa menahan kesedihan ketika mendengarnya. Dari penjara, Steve berangkat menemui Elisa Sinclair. Saat ini Elisa sedang sibuk bertugas menggunakan kekuatan sihirnya agar energi hitam Dark Force yang mengurung Manhattan tetap kokoh. Elisa mengaku bahwa Dr. Strange berusaha menerobos kurungan tersebut tapi upaya itu tidak berhasil. Kepada Elisa, Steve mengungkapkan masalahnya, yaitu Dewan Tinggi mulai menganggapnya lemah sebab dia tak mau memberikan hukuman yang keras. Bahkan Steve menyadari pula bahwa Arnim Zola dan Dr. Faustus sedang menyusun rencana menentang dirinya. Di dalam Dewan Tinggi, hanya Baron Zemo saja yang sepenuhnya mendukung Steve. Elisa pun mengingatkan Steve untuk tidak terlalu merisaukan masalah tersebut. Tujuan utama Steve adalah mendapatkan Cosmic Cube demi memulihkan dunia menjadi seperti yang seharusnya, yaitu dunia yang dikuasai Hydra. Segala kematian dan permainan lainnya hanyalah gangguan semata. Jika ada orang yang ingin menentang kekuatan Steve, maka Steve harus melakukan segala yang diperlukan untuk menunjukkan kekuatan. Berdasarkan nasihat dari Elisa, Steve akhirnya memutuskan untuk bersikap tegas. Dia pun tidak menunda-nunda lagi hukuman mati terhadap Rick Jones. Di hadapan regu tembak,
Rick mengucapkan kalimat Avengers Assemble dan akhirnya dieksekusi. Bukan hanya itu saja, Steve juga memerintahkan helicarrier Hydra terbang ke Las Vegas dan menghancur leburkan kota tersebut. Peristiwa ini jelas menyebabkan banyak kematian dan kerusakan. Itulah cerita Kapten Amerika sebagai pengabdi Hydra. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.